Perkenalkan, nama saya Jacqueline Albertina Wei dengan NIM 20 2003 1044 121. Di video kali ini saya akan menyelesaikan UTS Perubahan Sosial dan Dinamika Pemerintah, di mana UTS-nya terdiri dari 5 nomor. Dengan nomor urut pertama yaitu jelaskan pengertian perubahan sosial dari para ahli. Di sini saya mengambil dari 3 para ahli. Yang pertama, William F. Ogbrun. Dalam teorinya, Ogbrun menyatakan bahwa ruang lingkup perubahan sosial terdiri dari unsur-unsur kebudayaan, baik material maupun imaterial. Terus yang kedua, Kingsley Davis. Davis menyatakan bahwa perubahan sosial itu sebagai wujud perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi suatu masyarakat. Dan yang ketiga, Samuel Koenig. Perubahan sosial ini menunjuk pada modifikasi dalam roda kehidupan manusia. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis perubahan sosial. Nah, di sini ada 2 jenis perubahan. Yang pertama, evolusi atau perubahan lambat, dan yang kedua, revolusi atau perubahan cepat. Jenis perubahan evolusi atau perubahan lambat merupakan perubahan yang lama dengan rentetan perubahan yang saling mengikuti. Dan yang kedua, revolusi atau perubahan cepat, seperti revolusi Prancis, revolusi industri, maupun revolusi lainnya. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan ciri-ciri terjadinya perubahan sosial pada suatu masyarakat. Ciri-ciri yang terjadi pada perubahan sosial di masyarakat ada banyak, dan ada pula banyak unsur yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial di masyarakat, seperti ekonomi, kebudayaan, geografis, dan juga biologis. Perubahan ini diperlukan agar dapat menyesuaikan dengan berkembangnya zaman yang semakin dinamis. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan perubahan sosial dari 4 pandang klasik: equilibrium, konflik, modernisasi. Yang pertama, klasik. Metode klasik juga mempunyai sarana-sarana yang membantu perbandingan, eksperimen, dan metode historis. Yang kedua, equilibrium, keseimbangan pasar yang terjadi ketika penawaran dan permintaan setara. Yang ketiga, konflik. Konflik adalah perjuangan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan lain sebagainya, di mana tujuan dari mereka bertingkah itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingan dengan kekerasan atau ancaman. Keempat, modernisasi. Modernisasi di sini ada banyak menurut para ahli, tapi yang saya ambil di sini hanya menurut Seorjono Seokanto. Menurut Seorjono Seokanto, modernisasi diartikan sebagai bentuk dari perubahan sosial secara terarah. Modernisasi yang bisa kita lihat dari penggunaan gadget dan internet yang terus semakin berkembang. Selain itu, contoh modernisasi juga dapat dalam penggunaan traktor oleh petani. Yang kelima, kemukakan pendapat individu tentang perubahan sosial yang terjadi di lingkungan masing-masing berdasarkan tahapannya pertumbuhan masyarakat modern. Di sini saya mengambil dari sisi negatif tentang remaja atau muda-mudi yang ada di lingkungan masyarakat saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang remaja dengan perkembangan modern. Dengan adanya perubahan sosial masyarakat modern, saya melihat bahwa sangat jauh sekali perbedaannya dulu sebelum anak-anak muda-mudi pegang HP dengan yang sekarang ini. Karena dulu sebelum mereka menggunakan alat canggih seperti HP dan sebagainya itu, mereka itu rajin
ke sekolah, kerja tugas dan sebagainya, dengar-dengar orang tua. Cuman pas sejak mereka menggunakan HP ya, sering berkembangnya zaman tuh, mereka sudah menjadi malas untuk ke sekolah atau mengerjakan tugas karena dipengaruhi oleh HP. Karena seiring berkembangnya zaman, anak-anak atau muda-mudi sudah mulai menggunakan HP, itu mereka kayak tidak ingin ke sekolah atau belajar, sampai ada juga yang sering membantah orang tua. Iya, seperti begitu perubahan sosial modern di lingkungan masyarakat saya. Sekian dan terima kasih.